Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Roky Gerung serukan pemakzulan Jokowi di hadapan relawan Amin untuk menang, singkirkan penghalang. Logis. Berapa menit ini? 2 menit. Di Tribun Medan TV yang nonton 14 jam lalu 38.528. Ngomong apa ini? Mengepalkan tangan ya. Menang. Dia cuma boleh dapat 7. Saya ulang apa nih? Anies tidak mungkin menang. Dia cuma boleh dapat 17%. Anies nggak mungkin menang katanya. Dia boleh dapat hanya 17%. Wah, udah disetting ya sebelum ini, berarti sebelum pemilu. Joko Widodo akan halangi. Karena itu untuk menang, ya singkirkan penghalangnya. Karena itu proses politik berikutnya adalah mendorong supaya ada gerakan politik. Ini luar biasa ya, memotivasi. Kalau bahasa lawan-lawan politik, Roky Gerung dia sedang melakukan provokasi, intimidasi atau provokasi. Dan nanti beritanya hoax, bisa dijerat di penjara karena undang-undang ITE, kan gitu pasti. Undang ITE sudah disiapkan untuk penguasa menjaring orang-orang yang berpikiran bebas merdeka. Yang lebih terarah untuk mewujudkan pemaksulan. Pemaksulan itu pelengseran. Impeach, menurunkan presiden dengan cara konstitusional. Pengamat politik Roky Gerung. Jadi dia nawarkan bukan people power ya, tetapi bukan menawarkan people power, tapi bagaimana melengsarkan Jokowi lewat parlemen, di impeach ya. Ikut menyuarakan pemaksulan terhadap Presiden Joko Widodo. Menurut Roky, hanya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang bisa memulai langkah pemaksulan Presiden. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang bisa mengambil inisiatif ya untuk memulai melengsarkan Jokowi di parlemen. Kenapa Megawati? Karena Megawati kursinya di parlemen itu paling banyak. Sebagai pemenang pemilu tahun 2019 ya, yaitu jumlahnya 128 kursi. Kursi yang kedua adalah Golkar 85 kursi, kursi ketiga Gerindra 78 ya. Golkar 85, kemudian Nasdem 59 kursi, cukup banyak sebagai partai yang sekarang berseberangan dengan Jokowi, dan kemudian disusul oleh PKB yang bersekutu sekarang dengan Nasdem itu 58 kursi. Kemudian PKS itu 50 kursi, sementara Demokrat itu 54 kursi, dan PAN itu 44 kursi, sementara P3 19 kursi. Itu sebabnya harus dimulai dengan partai PDIP. Bisa nggak partai PDIP? Kemungkinan bisa, karena dia sudah disakiti oleh Jokowi yang sekarang dia mendukung Gibran dan meninggalkan PDIP dan meninggalkan seluruh keluarga besar PDIP yang membesarkan Jokowi selama 23 tahun karir politik Jokowi. Sekarang dicampakkan oleh Jokowi, PDIP dan Megawati. Oleh karena itu agak masuk akal PDIP bisa memainkan peran politik yang signifikan dalam memakzulkan Jokowi di parlemen. Hal itu disampaikan Roky saat mengisi acara dialog publik relawan Amin Bugar di Tangerang Selatan pada Minggu 14 Januari 2024 yang menilai bahwa Presiden Jokowi harus dimakzulkan secara konstitusional. Harus dimakzulkan secara konstitusional, ngomongnya di depan relawan Amin, Anies Baswedan dan Caimin ya. Dia sedang menaburkan ya benih-benih revolusi di dalam parlemen. Roky berdalih bahwa pemilu 2024 tidak akan ada dampaknya apabila Presiden Jokowi masih duduk di kursi kepresidenan. Sebab Jokowi dianggap berpihak untuk memenangkan salah satu paslon. Ya jelas Jokowi berpihak kepada Gibran, anaknya ya, kata Dr. Syah Nainggolan dalam podcastnya di Abraham sama Speak Up. Tidak mungkin katanya Bapak tidak menolong anaknya. Jadi pasti Jokowi itu akan all out, akan habis-habisan ya menolong supaya Gibran itu menjadi calon presiden, dan berarti dia harus
menggunakan semua cara untuk menolong anaknya memenangkan Prabowo sekaligus Gibran menjadi presiden, kan gitu ya. Dan itulah yang disebut politik dinasti. Dan kata JK waktu diwawancarai di podcast A1 di Kumparan beberapa bulan yang lalu, dia mengatakan politik penjara itu salah satu ciri dari pemerintahan Jokowi. Orang-orang yang berbeda pendapat dimasukkan penjara. Dan ciri yang kedua politik Jokowi, pemerintahan Jokowi adalah politik kasih sayang. Yang maksudnya politik dinasti itu. Politik penjara itu berbahaya, sedangkan politik kasih sayang atau politik sayang anak maksudnya itu adalah bikin kita rumit. Terkait siapa yang bisa memulai pemakzulan presiden, Rocky menyebut sosoknya adalah Megawati. Hal ini karena Megawati memiliki kuasa di partai yang mendominasi DPR RI. Dalam kesempatan itu Rocky pun mengajak pendukung Anies Baswedan Cak Imin untuk memakzulkan Presiden Jokowi. Diketahui isu pemakzulan Presiden Jokowi kembali mencuat jelang Pilpres 2024. Isu ini pertama kali dikeluarkan oleh Gerakan Petisi 100 yang mengirimkan surat kepada Menko Polhukam Mahfud MD. Namun demikian, pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menilai petisi yang meminta pemakzulan Jokowi merupakan hal yang inkonstitusional. Sebab hal ini tidak sejalan dengan ketentuan pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like. Kok bisa Yusril ngomong gitu? Harusnya ada yang mencelan ya. Kita lihat ya. Anies tidak mungkin menang. Dia cuma boleh dapat 17%. Joko Widodo akan halangi. Karena itu, untuk menang, ya singkirkan penghalangnya. Karena itu proses politik berikutnya adalah mendorong supaya ada gerakan politik yang lebih terarah untuk mewujudkan pemaksulan, di-impeach, menurunkan presiden dengan cara konstitusional. Dan itu bisa dilakukan ya. Ada syarat-syaratnya sebagaimana sudah diungkapkan oleh Ayub Saifullah Patah dalam wawancara dia dengan di podcast Abraham Samad Speak Up. Kita tunggu permainan politik tingkat tinggi, tapi sekarang saya harus jualan piscok dulu. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta Fasbir Sobron Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.